Shalom saudara, pada pagi hari ini kita akan memulai mezbah doa pagi kita. Kita mau menyembah Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Baik saudaraku kekasih, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, punya mula kehidupan kami dan semua semesta alam, Tuhan ciptaan-Mu. Kami datang sujud di hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur atas berkat anugerah-Mu yang telah kami terima sepanjang malam yang telah kami lalui. Kami sungguh Tuhan berterima kasih kepadamu, Engkau telah menjaga, memelihara kami. Dan kalau kami ada sebagaimana ada Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena anugerah-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali menyembah-Mu, layakan dan sucikan kami Tuhan. Dalam kekudusan-Mu kami menggapai Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, demi nama Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik saudara kekasih, mari kita angkat sebuah pujian yang berbunyi Tuhan adalah gembalaku. Haleluya.
Tuhan, inilah pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkaulah gembalaku yang baik, Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Engkau sungguh ajaib dan luar biasa Tuhan. Engkau berkata Tuhan Yesus, akulah gembala yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bangga menjadi milik-Mu Tuhan. Dan kami bangga juga Tuhan memiliki Allah sehebat dan sedahsyat Tuhan. Tidak ada yang dapat ditandingkan dengan Engkau di bawah kolong langit ini Tuhan. Olehnya kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau Tuhan, oh Tuhan sukacita kami. Engkaulah Tuhan Yesus, tujuan hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur. Pada saat ini Tuhan kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Pakailah Tuhan menjadi Allah di tengah-Mu Tuhan. Untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa demi nama Yesus. Kami siap Tuhan mendengarkan sabda firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Pada kesempatan ini ya kita akan mau merenungkan firman Tuhan. Seperti yang sudah saya urungkan ya di dalam grup kita ya. Yaitu bertema Tuhan adalah gembalaku yang baik. Saya mengetengahkan kepada kita renungan ini, saya ambil di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-23. Kitab Mazmur, pasal yang ke-23, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, saudaraku kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini berkata, ya, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Itulah perikopnya, ya. Tuhan gembalaku yang baik. Dia mulai tadi dikatakan bahwa, ya, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Nah, kita melihat sebenarnya gembala itu siapa sih sebenarnya? Sehingga pemazmur dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Nah, kita melihat, ya, gembala itu adalah sebagai ya penyelamat ya di padang. Kalau ada domba yang hilang, saudara, ya maka gembala dia mencari domba yang hilang itu. Makanya Yesus ya pada waktu dia buat perumpamaan tentang ya domba yang hilang, saudara. Nah, dia mengikrarkan dirinya di situ. Ya, dia datang ke dalam dunia ini untuk mencari orang-orang yang hilang. Orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa, termasuk saya, termasuk kita semua. Ya, kita adalah jemaat yang sudah diampuni Tuhan, yang sudah dicari Tuhan. Itulah sebabnya kita ada dalam satu penggembala gereja, dan kepala gereja adalah Kristus. Dia adalah gembala agung kita. Ya. Dan yang kedua, gembala itu adalah seorang pemberi makan. Ya, dikatakan tadi, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Jadi seorang gembala menuntun domba-dombanya kemana? Ke rumput yang hijau. Dan juga di dalam ayat selanjutnya dikatakan di sana, ya, ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Itulah gembala. Ya. Dan yang ketiga, dia adalah seorang pemimpin. Dia harus ya memimpin ya domba-domba itu, menuntun. Ya, makanya dikatakan di sana tadi, ya, ia menuntun aku ke jalan yang benar. Jadi seorang gembala itu memimpin ya domba-domba ya
dibawa keluar untuk mencari rumput yang hijau. Nah, di dalam jemaat juga demikian. Seorang gembala itu menuntut jemaat supaya mereka mendapatkan pengajaran yang benar. Makanya gembala tidak memberitakan dirinya di dalam berkhotbah, saudara. Dia memberitakan tentang Tuhan Yesus. Dia berbicara tentang firman. Dia tidak banyak berbicara tentang dirinya. Dia tidak berbicara tentang kehebatannya. Dia hanya berbicara tentang gembala agungnya. Dia berbicara tentang rencana-rencana Tuhan kepada jemaat. Karena kita adalah seorang gembala yang dipercayakan oleh Tuhan. Ya. Nah, Yesus adalah gembala agung kita, saudaraku kekasih. Berikutnya, dia adalah seorang pelindung dan pemelihara. Dia adalah seorang penguat. Bila ada yang lemah, dia akan menguatkan. Dia memberi kekuatan-kekuatan melalui firman Tuhan. Dia bisa berelasi dengan jemaat, saudaraku. Dia juga harus bisa berkorban. Nah, kita melihat sosok Yesus, ya. Sosok Yesus adalah dikatakan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11. Yesus berkata begini, "Akulah gembala yang baik." Gembala, ya. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Makanya saya katakan tadi, seorang gembala itu adalah yang berkorban. Berkorban demi untuk kepentingan, ya, domba-dombanya. Berkorban demi kepentingan jemaat, saudara. Makanya, ya, jemaat, ya, bukan karena saya gembala lalu saya dihormati, saudara. Ya, bukan itu tujuan saya. Tetapi dimanapun engkau digembalakan, hormatilah gembalamu. Ya, gembala yang baik dia berkorban untuk diri. Dia rela meluangkan waktunya untuk berdoa untuk saudara. Dan banyak hal, bukan hanya sekedar berdoa, saudara. Tidak perlu saya uraikan satu persatu. Pengorbanan seorang gembala itu banyak, saudara. Dia rela dicaci maki. Dia rela dicemooh orang. Ya, dia tidak melawan. Ya, dia tidak membenarkan dirinya sendiri. Dia hanya memberitakan kebenaran, saudara. Makanya gembala itu fokusnya memberitakan kebenaran. Menuntun jemaat, ya, untuk mereka mengenal kebenaran. Nah, kita bangga, ya, saudaraku kekasih, dalam ayat ini adalah Tuhan adalah gembalaku. Kalau Tuhan adalah gembala kita, saudara, yang dimana dia mencukupkan segala keperluan kita, dia menuntun kita ke jalan yang benar, dia memelihara jiwa kita. Kalau kita ada bukan karena kuat dan gagah kita, semua karena anugerah Tuhan. Itulah sebabnya kita serahkan sepenuhnya hidup kita ke dalam tangan Tuhan, membimbing kita, saudara. Kita harus mencari Tuhan selalu. Kita mengandalkan Dia. Coba lihat domba-domba, saudara. Kalau ada musuh-musuhnya, kalau ada serigala yang menerkamnya, dia tidak melawan, saudara. Tetapi gembala itu, saudara, kekasih, itulah yang mengajar serigala-serigala yang luas, yang mencoba menerkam domba-domba itu. Nah, bukankah dalam nats ini berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku? Artinya, kita mempercayakan seluruh hidup kita ke dalam tangan gembala agung kita, yaitu Yesus Kristus. Makanya kalau ada sesuatu hal di dalam kehidupan kita, kita berserah. Makanya ada nyanyian, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Ya, kepada Tuhan Allah saja kita berserah sepenuhnya, saudara. Ya, makanya kalau ada orang yang memusuhi kita, jangan lawan kejahatan dengan kejahatan. Berikanlah pembalasan itu sebagai hak Tuhan. Karena Dia adalah gembala kita. Kita juga nggak perlu khawatir dalam hidup ini, saudara. Dia adalah gembala kita. Dia menyediakan segala apa yang kita perlu. Makanya firman Tuhan, ya, Yesus mengajarkan, lihatlah burung-burung yang di udara, tanpa menabur dan tanpa menuai. Tapi Tuhan memberikan kepada mereka makanan. Sampai Tuhan Yesus berkata, ya, apalagi kamu, hai orang yang kurang percaya.
Dia mencukupkan segala keperluan kita. Matius pasal yang ke-6 ayat 32 itu dikatakan begini. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Coba perhatikan saudara. Ya, Yesus ini berbicara supaya jangan kita khawatir. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Yesus berkata semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga. Akan tetapi hai kamu orang yang percaya, Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dia adalah gembala kita. Nggak perlu kita ragu. Nggak perlu kita khawatir. Kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan di dalam ayat yang berikutnya? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kalau dia gembala agung kita, saudara, nggak perlu kita khawatir. Di dalam masa-masa pandemi ini, saudara, kalau kita mengakui dia adalah gembala kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pelayanan kita, nggak perlu kita takut. Allah membela kita. Allah selalu menyertai kita, saudara. Coba perhatikan, saya kembali kepada ayat ini di dalam Mazmur 23 ini. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi kalau Tuhan adalah gembala kita, maka dia akan menuntun kita. Dia membimbing kita, saudara. Makanya jangan kita tarik-tarikan dengan Tuhan, apalagi kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau kita datang beribadah, kita hitung untung rugi, saudara. Dijauhkan Tuhan itu di tengah-tengah kita. Jangan hitung untung rugi di hadapan Tuhan. Dia telah berkorban bagi saya dan saudara. Kita harus, saudara, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan benar-benar kita mengakui dia di dalam seluruh kehidupan kita. Kita percayakan sepenuhnya hidup kita di dalam tangan Tuhan. Nggak perlu kita khawatir. Coba perhatikan dalam ayat keempat, dia berkata begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman ini adalah lembah yang sangat bahaya. Lembah kekelaman. Ya, lembah kekelaman, gelap gulita, saudara. Mungkin kita nggak bisa meraba-raba, ya, kemana arah yang kita tuju. Tetapi perhatikan dikatakan di sana. Sekalipun aku berjalan di dalam keadaan itu, yaitu dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Nah, jika Allah menyertai kita, saudara, yaitu Allah Immanuel, dia yang menjaga kita. Dia akan menyelamatkan jiwa kita. Kita tidak akan meraba-raba dalam hidup ini. Sebab ia selalu memegang tangan. Dia selalu menjaga. Dia selalu menjauhkan kita dari segala apapun. Ya, yang membuat kita, saudaraku kekasih, dalam keadaan bahaya. Asalkan Tuhan menyertai kita. Makanya selalu saya katakan begini. Asalkan Allah ada di pihak kita. Kita nggak perlu takut. Itu sudah cukup bagi saya dan saudara. Di masa-masa yang sulit begini, saudara, percayalah Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tetapi yang menjadi tugas kita lah, carilah Tuhan. Carilah Allah. Carilah kerajaannya dan kebenarannya. Nggak perlu kita khawatir. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang mengalami kesulitan pada akhir-akhir ini? Percayakan segala sesuatu di hadapan Tuhan. Jangan engkau takut. Jalani aja hidup ini beserta dengan Tuhan. Mungkin ada juga di antara kita yang dalam keadaan sakit. Jangan takut. Allah selalu menyertai kita. Dan bahkan penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Hidup selalu di dalam kekudusan Tuhan. Hidup selalu dalam penyertaan Tuhan.
Jangan ada di dalam kekhawatiran. Orang yang bimbang hatinya, dia tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Yakobus. Itulah sebabnya kalau kita berkata bahwa Allah menyertai aku, maka jangan hidup dalam kekhawatiran. Karena dia adalah gembala yang selalu menyertai kita. Makanya dikatakan tadi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ini adalah berbicara tentang iman. Aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu. Itulah yang menghibur aku. Ya. Gadamu, ya gada itu besar saudara. Ya. Kalau bisa untuk memukul, kalau seandainya ada ya singa yang menerkam domba. Nah, gada ini itu bisa untuk memukul, ya, untuk melawan musuh. Tongkat ini berbicara kalau seandainya kita lihat tongkat gembala di padang, kalau seandainya ada domba yang menyimpang dari jalan, dia akan ya ambil, ya dia kait dengan tongkatnya itu yang melengkung itu, ya. Dia selalu menuntun kita supaya jangan kita tersesat. Nah, pada kesempatan ini saudara, apa yang kita bimbangkan lagi dalam hidup ini? Kalau Tuhan adalah gembala kita. Berjalan bersama dengan Tuhan sepanjang hari, andalkan Tuhan dan jangan andalkan kekuatan. Pastikan dirimu ada dalam penyertaan Tuhan dengan hidup yang benar, hidup dalam kekudusan Tuhan. Jalankan hari-harimu dengan perintah firman Tuhan, maka Dia akan menyertai engkau sepanjang masa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.